Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kali ini saya akan mempresentasikan karya tulis saya yang masuk ke 10 besar lomba esai yang diadakan oleh Madura Youth Foundation. Dari karya tulis saya ini ada 3 poin besar yang akan saya presentasikan. Poin yang pertama, nasionalisme. Poin yang kedua, Madura, dan poin yang ketiga adalah pendidikan di Madura. Poin yang pertama adalah nasionalisme. Nasionalisme itu berasal dari kata nasional dan isme. Nasional itu kebangsaan, isme itu paham. Jadi nasionalisme itu adalah paham kebangsaan. Nasionalisme mengandung makna kesadaran dan semangat cinta terhadap tanah air. Nasionalisme memiliki kebanggaan sebagai bangsa. Oleh karena itu, nasionalisme terhadap Indonesia harus dimiliki oleh setiap warga negara, termasuk juga Madura. Karena itu, demi menjaga dan memelihara kehormatan suatu bangsa, memiliki rasa solidaritas, toleransi sesama saudara setanah air, sebangsa dan senegara, demi persatuan dan kesatuan Indonesia. Poin yang kedua adalah Madura. Madura merupakan bagian dari Provinsi Jawa Timur yang berpenghuni kurang lebih 4 juta penduduk dan tersebar di 4 kabupaten, yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Berbicara Madura, tentu banyak pandangan di luar sana yang bertebaran. Ada pandangan positif dan ada pandangan negatif. Namun, pandangan negatif lebih banyak ketimbang pandangan positifnya. Hal ini tak terlepas dari sejarah, di mana dahulu suku Madura dan suku Dayak saling membunuh satu sama lain, diakibatkan karena adanya konflik dari kedua suku ini. Selain itu, budaya kerapan sapi dan carok di Madura dianggap sebagai kekerasan, walaupun kenyataannya bukan seperti itu. Hal itulah yang menguatkan pikiran mereka bahwa orang Madura suka terhadap kekerasan. Nah, itu semua menempatkan Madura seolah-olah tak mempunyai rasa nasionalisme terhadap Indonesia. Lalu, apakah kita sebagai generasi Madura akan membiarkan stigma itu terus tertanam dan tumbuh? Tentu tidak. Lalu bagaimana cara menumbuhkan dan mengembangkan rasa nasionalisme Madura? Salah satu caranya adalah lewat pendidikan. Ya, pendidikan. Pendidikan sangat penting sekali bagi kemajuan suatu daerah ataupun bangsa. Karena kunci kehidupan adalah pendidikan, dan pendidikan itu cakupannya adalah ilmu. Poin yang ketiga adalah pendidikan di Madura. Berbicara tentang pendidikan, banyak putra-putri Madura dihujani segudang prestasi. Mari kita lihat prestasi apa saja yang diraih putra-putri Madura. Nah, itulah salah satu prestasi yang diraih putra-putri Madura, dan masih banyak lagi prestasi di tingkat lokal maupun internasional. Prestasi-prestasi itu merupakan sebuah kebanggaan yang luar biasa bagi Madura karena membawa harum nama Indonesia di kancah internasional. Sehingga satu kabupaten di Madura, yakni Pamekasan, dinobatkan sebagai kota pendidikan. Hal ini tak terlepas dari bagaimana upaya memajukan pendidikan di Madura. Pendidikan membawa pengaruh yang sangat besar sekali, baik dari segi hukum, ekonomi, politik, maupun sosial budaya. Nah, sebelum melangkah jauh membahas pendidikan di Madura, saya akan membahas indeks pembangunan manusianya terlebih dahulu. Ada 3 aspek yang menjadi penilaian indeks pembangunan manusia, yakni pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Benar apa yang disampaikan oleh Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Muhammad Nasir, bahwa indeks pembangunan manusia di Madura itu rendah, karena pendidikannya juga rendah. Lalu apa yang menyebabkan rendahnya pendidikan di Madura? Nah, dari analisis saya, rendahnya pendidikan di Madura diakibatkan karena beberapa faktor,
Salah satunya adalah rendahnya kualitas pendidikan dan kurang merata. Sarana dan prasarana yang kurang memadai bagi tenaga pendidik maupun siswa itu sendiri, serta adanya kesenjangan fasilitas yang diperoleh guru dan siswa antara di kota dengan di desa. Permasalahan ini yang membuat siswa dan tenaga pengajar di desa merasa kurang nyaman. Kita lihat data di neraca Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2019 bahwa ada 3.822 siswa atau siswi Madura yang putus sekolah, belum lagi yang memang tidak sekolah. Akibat dari faktor itu, banyak putra-putri Madura yang tidak mau tentang pendidikan, sehingga mereka menganggap bahwa tujuan dari pendidikan adalah untuk mencari pekerjaan, sehingga mereka memilih langsung bekerja ketimbang menempuh pendidikan terlebih dahulu. Padahal tujuan pendidikan bukan seperti itu. Mengutip dari filosofi tujuan pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan itu ada 3. 1. Memelihara diri. 2. Memelihara dan menjaga bangsa. 3. Memelihara dan menjaga alam semesta. Ketika diri kita sendiri baik, maka bangsa akan baik. Ketika bangsa-bangsa baik, maka alam semesta akan ikut baik pula. Upaya pengembangan pendidikan sebenarnya sedang diupayakan oleh pemerintah daerah di 4 kabupaten di Madura dengan mengalokasikan 20% atau lebih dari anggaran pembangunan dan belanja daerah atau APBD. Upaya pengembangan daerah juga didukung oleh upaya pemerintah provinsi dan pusat, di mana Gubernur Jawa Timur menggratiskan biaya sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP bagi seluruh siswa SMA atau SMK negeri sederajat di Jawa Timur, termasuk Madura itu sendiri. Dan untuk SMA atau SMK swasta diberikan subsidi khusus. Itu semua demi meringankan beban masyarakat serta dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Madura. Pemerintah daerah harus terus berupaya mensosialisasikan dan memberikan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan, mengingat masyarakat Madura yang mayoritas berada di pelosok desa adalah orang-orang yang banyak tidak tahu arti dan tujuan pendidikan yang sebenarnya. Motivasi perlu diberikan terhadap mereka supaya ada kesegaran pemikiran terhadap pendidikan, dan hal itu bisa menekan jumlah putus sekolah. Tentunya usaha pemerintah itu harus dibantu oleh masyarakat Madura sendiri, supaya apa yang diupayakan oleh pemerintah daerah dapat efektif. Marilah kita pegang falsafah Madura, yaitu Bupa Babukururatoh, yang berarti semua elemen baik pemerintah ataupun masyarakat harus kembali pada prinsip tersebut untuk memajukan pendidikan yang telah berlangsung selama ini. Jika hal itu telah dilaksanakan, maka generasi yang akan datang akan memiliki pengetahuan yang cukup matang untuk melakukan apa yang telah mereka peroleh, sehingga dapat mengubah stigma negatif terhadap orang Madura dan menjaga serta mendukung kemajuan Indonesia.